Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari yang penuh berkah ini di bulan suci Ramadan yang banyak limpahan berbagai macam amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masih dapat berkumpul, masih dapat melaksanakan aktivitas ibadah kita sebagaimana mestinya. Selanjutnya, selawat berikan salam kita hadiahkan kepada junjungan kita, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umat manusia dari alam gelap gulita kepada alam yang terang benderang. Singkat katanya, akhrajan nas minadh dhulumati ilan nur. Hadirin para pemirsa Kompas TV dimanapun Anda berada, bulan suci Ramadan adalah merupakan bulan tarbiyah. Bagaimana dalam bulan ini mampu menempah kita, mendidik kita untuk mengisi hari-hari kita pada bulan-bulan selanjutnya, agar predikat takwa itu betul-betul melekat dalam diri kita sebagai hamba Allah yang akan mendapat gelar paripurna, gelar nilai ketakwaan. Pemirsa yang berbahagia, takwa itu sebenarnya tidak hanya cukup melaksanakan ibadah-ibadah yang sifatnya mahdhah, tetapi juga banyak ibadah-ibadah ghairu mahdhah yang juga bisa mengantarkan kita kepada nilai-nilai ketakwaan. Khususnya dalam persoalan hablum minan nas. Hablum minan nas pada saat ini sangat terikat dengan persoalan-persoalan new media, dengan kajian-kajian persoalan media sosial. Dari mulai bangun tidur sampai kita mau tidur lagi, kita tidak terlepas dari yang namanya gadget. Kita tidak terlepas dari yang namanya persoalan informasi yang begitu banyak yang kita terima. Terkadang overload communication, kita tidak bisa memilah mana informasi yang bisa kita sampaikan kepada orang lain, mana informasi yang harus kita tutup rapat. Apalagi informasi tersebut menyangkut tentang aib orang lain. Hadirin yang berbahagia, dalam surah Al-Hujurat ayat 6, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqum binaba'in fatabayyanu." Hai orang-orang yang beriman, apabila datang kepadamu berita atau informasi dari orang-orang fasik, fatabayyanu, maka hendaklah kamu itu cek and recheck, teliti, telaah. Ya, ini sebenarnya fasiqum binaba'in fatabayyanu tidak hanya fasiqum binaba'in fatabayyanu sebenarnya, tetapi juga informasi dari siapapun. Kita harus lihat fatabayyanu ini siapa yang mengirimkan, apa yang dikirimkan, terkait informasi apa, apakah ini privacy, apakah ini layak informasinya sampai ke ranah publik atau tidak. Kalau memang informasinya menurut kecerdasan kita, menurut keyakinan kita, tidak boleh menyampaikan informasi ini sampai ke ranah publik, kita tahan. Tahan jemari kita untuk kita tidak terjebak dalam yang namanya dosa jariah. Terkadang kita senang sekali dengan gampang memposting di grup WA, Facebook dan lain sebagainya, tanpa kita mengkritisi arti kebenaran, tanpa kita mengkritisi makna dari informasi yang akan kita sampaikan kepada orang lain tersebut. Terkadang hadirin yang berbahagia, banyak orang berpecah belah hanya gara-gara persoalan informasi yang simpang siur. Banyak orang yang tidak cocok antara tetangga hanya persoalan informasi yang simpang siur. Nah, terkadang hadirin yang berbahagia, apalagi di grup WA keluarga misalnya. Bahasa-bahasa WA itu tergantung bagaimana persepsi orang yang membacanya. Jadi kalau memang ada informasi itu menurut pemahaman kita, menurut keyakinan kita, menurut literasi informasi yang kita pahami bahwa bahasa-bahasa itu nantinya akan bisa memberikan informasi pemaknaan ganda, kita stop dulu. Karena banyak hal yang harus kita kaji dari bahayanya dalam menyampaikan informasi yang tidak tepat pada sasarannya.